Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Gadontara. Saya adalah murid buah Melinda dari kelas 11 FAC 5 SMA Negeri 8 Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menuturkan soal tugas video materi minat untuk buah Melinda dan juga untuk teman-teman sekalian. Soal ini dikemas dalam bentuk narasi atau cerita agar lebih mudah dibahas, mudah dipahami, dan juga menarik untuk dibahas. Oke, baiklah, mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan kata selama video ini. Baiklah, mari kita mulai. Selamat menyaksikan. Pulang sekolah, kasus pertama. Doni baru saja pulang dari sekolah. Ia langsung menghampiri ibunya. Bu, tadi siang aku pulang telat sekitar jam 12. Telah berapa lama kira-kira? Sekitar 15 menit. Coba diperjelas lagi. Sebentar, Bu. Ini adalah soalnya 4 sin pangkat 4x ditambah 4 sin 2 dalam kurung 2 dalam kurung x kuadrat ditambah 4 cos pangkat 4x min 1 kurang dari 4 sin kuadrat x. Persamaan ini menunjukkan putaran arah jarum jam panjang dari pukul 12.00 anggap saja 0 derajat hingga 12.15. Kondisi searah jarum jam adalah positif. Maka waktu saya pulang sekolah berada di antara A. jam 12.10 sampai jam 12.15, B. jam 12.05 sampai jam 12.10, C. jam 12.10 sampai jam 15, D. jam 12.05 sampai jam 15, atau E. jamnya rusak atau tidak ada jawabannya. Oke, silahkan di-pause dulu jika ingin mengerjakan secara mandiri dan pembahasan akan dimulai sebentar lagi. Masuk ke pembahasan. 4 sin pangkat 4x ditambah 4 sin 2 dalam kurung x saja yang kuadrat ditambah 4 cos pangkat 4x min 1 kurang dari 4 sin kuadrat x. Ini masuk kuadrat 1. Kenapa? Karena yang dihitung itu dari 0 sampai 90 derajat saja, yaitu dari jam 12.00 hingga jam 12.15 saja. Baiklah, langkah pertama kita jabarkan dulu yang 4 sin 2 x kuadrat. Ini x saja yang kuadrat ya. Maka itu bisa dijabarkan menjadi 4 kali 2 sin kuadrat x cos kuadrat x. Sisanya tinggal disamakan saja, yaitu ditambahkan 4 sin pangkat 4x dan ditambahkan 4 cos pangkat 4x min 1 kurang dari 4 sin kuadrat x. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah kita mengalikan yang tadi 4 kali 2 menjadi 8. Jadi 4 sin pangkat 4x ditambah 8 sin kuadrat x cos kuadrat x ditambah 4 cos pangkat 4x min 1 kurang dari 4 sin kuadrat x. Lalu kita dalam kurungin persamaan yang sin dan cosnya, karena itu bisa disederhanakan lagi. Oke, baiklah. Bagaimana cara menyederhanakan? Misalkan nih, ada A ditambah B di dalam kurung dikuadratin. Nah, seperti ini. Maka ini menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Maaf, ini nggak ada kuadratnya. Jadi, di sini A itu adalah 2 sin pangkat 2x. Karena ketika dikuadratkan, itu menjadi 4 sin pangkat 4x. B-nya tentu saja juga sama seperti A, bedanya hanya cos-nya. Baiklah, silahkan dilihat dulu pembahasannya. Jadi menghasilkan 2 cos kuadrat x ditambahkan 2 sin kuadrat x di dalam kurung dikuadratkan. Ini bisa kebalik ya. Ini saya tulisnya kebalik, jadi sebenarnya sama saja. Ya nanti ketika disatukan sama saja.
kuadrat, dan itu dikurangin 1 kurang dari 4 sin kuadrat X. Baiklah, ini memang terbalik. Saya memang ada kesalahan menulis. Harusnya sinnya duluan, baru cosnya. Jadi terbalik. Mohon maaf ya. Jadi ini kita dapat sederhanakan lagi menjadi 2 kali cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Berapa cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X? Tentu saja hasilnya menjadi 1. Jadi 2 dikalikan 1. Oh, sebelumnya jangan lupa bahwa ini 2-nya juga masih masuk kuadrat ya. Karena kan 2-nya juga di dalam kurung. Karena itu 2-nya masih masuk kuadrat. Jadi 2 dikalikan 1 dikuadratkan, 2 kalikan 1 dikuadratkan, dikurangin 1, kurang dari 4 sin kuadrat X. Jadi 4 min 1 kurang dari 4 sin kuadrat X. Maka menjadi 3 kurang dari 4 sin kuadrat X. Oke, di sini udah mulai kebayang nih bagaimana hasilnya. Nah, setelah itu 4-nya dikembalikan ke kiri, tapi harus dibagi. Jadi 3/4 kurang dari sin kuadrat X. Maka kesimpulannya sinnya jadi cara menjadikannya ke sin X itu adalah dengan cara di akar. Maka akar 3/4 atau akar 3 per akar 4 langsung saja itu kurang dari sin X. Maka setengah akar 3 itu kurang dari sin X. Oke, di sini udah bisa ya dibuat garis bilangannya. Kita anggap saja bahwa ini sama dengan. Habis itu nanti baru dibuat menjadi ketidaksamaan. Maka menjadi setengah akar 3 kurang dari setengah akar 3 kurang dari sin X. Berapa yang sinnya setengah akar 3? Tentu saja sin setengah akar 3 dimiliki oleh 60 dari kuadran 1, yaitu 0 sampai 90 derajat. Ya, kita mengingat kembali kuadran 1 itu hanya berkisar dari 0 sampai 90 derajat, dan ini tentu saja pasti positif, maka adalah 60 derajat. Maka kita bisa buat garis bilangannya 0, 60, 90. Nah, kita uji bisa dari banyak hal, mau dari 45 atau mau dari 30, atau apapun yang bisa membuat kita tahu bahwa itu nilainya positif atau negatif, atau kurang atau lebih dari petidaksamaannya. Di sini saya mengambil 30 derajat, atau letaknya itu di antara 0 sampai 60. Nah, disitulah kira-kira letaknya. Maka 30 derajat ini kan setengah akar 3 itu kan sin 60-nya. 30 derajat ini adalah setengah. Maka harusnya 30 derajat itu lebih kecil daripada setengah akar 3. Dan karena lebih kecil, maka itu masuk ke negatif. Itulah ceritanya. Dan sebelahnya positif. Di sini yang kita ambil adalah yang mana? Yang lebih besar. Maka jawabannya adalah di antara 60 derajat hingga 90 derajat. Kalau mau tahu, atau kalau mau disingkat lagi, itu I per 3 kurang dari jadi X itu lebih dari I per 3 kurang dari I per 2. Tapi sebenarnya bukan itu penyelesaiannya, karena di dalam soal dalam bentuk jam. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Baiklah, sekarang masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu dari 60. Kan tadi udah dapat jawabannya nih, 60 X itu lebih besar daripada 60 kurang dari 90. Nah, di sini dapat simpulkan bahwa jam 12.00 anggap aja 0 derajat. Maka jam 12.15 itu adalah 90 derajat, karena kita hanya melihat di jarum panjangnya saja. Maka jawabannya dari jam 12.10 hingga jam 12.15. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.